Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rocket Adventure. Iya, untuk pagi ini saya ada temen sekalian mbak saya mungkin ya. Beliau ini yang saya tertarik itu, beliau ini yang dulunya, sekarang mungkin masih ya. Sekarang itu dia itu penyiar di televisi, mungkin teman-teman udah pada tahu. Tapi beliau ini mau merambah ke dunia pendakian gitu. Jadi yang saya kepoin di pagi ini tuh pengen kenapa kok beliau ini dari keglamoran yang di media ya, keglamoran ke media, terus beliau mau bergeluputan di dunia pendakian gitu, atau berkotor-kotor di dunia pendakian. Itu gimana mbak? Awal mulanya kenapa kok mau ke dunia pendakian, sedangkan emang backgroundnya basicnya itu presenter gitu loh. Jadi gini, kalau seandainya ngomongin tentang pendakian dan presenter itu kan bertolak belakang sekali, karena di presenter itu kita harus dituntut untuk tetap cantik, bersih, wangi seperti itu. Sedangkan di pendakian itu kan memang bisa wangi sih, cuma kan kita harus kotor-kotoran, nggak bisa mandi, bahkan sampai 2 hari kita nggak mandi, boker di sembarang tempat, walaupun juga ada privasinya kan di situ. Jadi gini, kalau ketika dibandingkan itu nggak bisa menyatu, cuman aku mikirnya seperti ini. Aku sebagai presenter, aku bekerja, cari uang, kita harus mandiri seperti cewek kan. Cuman ketika ngomongin tentang pendakian, itu adalah hobi saya. Aku suka yang namanya alam, suka mendaki, bertemu dengan banyak orang. Apalagi seorang pendaki itu pasti bertemu dengan banyak orang di luar daerah mungkin. Yang awalnya nggak kenal jadi kenal, yang awalnya jauh jadi deket, seperti itu. Jadi aku suka aja. Pertamanya memang mendaki suka ya? Suka, hobi. Suka itu dengan alam. Emang basicnya emang pertamanya suka dengan alam. Terus kalau itu mbak, kan ini untuk waktunya mbak, kan seorang presenter kan kadang sibuk. Terus jam-jam tayangnya kan juga nggak pasti kan. Sedangkan pendakian mungkin kebanyakan itu di weekend. Itu gimana mbak untuk membagi waktunya dari penyiar radio terus ke pendakian gitu mbak? Nah, kalau seandainya bekerja itu kan setiap hari bisa dilakukan ketika ada job kita berangkat. Cuma kalau misalkan di pendakian kayak gitu, kita harus punya niat dulu nih mas. Harus punya niat, harus meluangkan waktu, harus benar-benar mengkosongkan schedule seperti itu. Jadi kita harus benar niat dulu. Kalau kita udah niat, mau sesibuk apapun, sepadat apapun pekerjaan kita, tetaplah berjalan. Apalagi dengan hobi gitu loh. Kita suka refreshing lah ketika kita sibuk bekerja capek. Kita juga butuh refreshing sesuai dengan hobi, melihat dengan alam. Kita akan fresh lagi pikirannya, kita senang. Makanya itu harus kita meluangkan waktu. Berarti untuk waktu oke lah, nggak masalah ya, mungkin bisa diatur sendiri kan, sesuai schedule kan. Benar banget. Terus pertama mbak, awal mulanya tahu soal mendaki itu gimana mbak? Jadi gini, aku dulu punya pacar ya, agak bucin ya. No problem. Nah seperti itu, aku punya pacar, terus kita beda frekuensi nih, karena dulu aku belum seorang pendaki, aku suka alam, tapi belum pernah mendaki. Cuman pacar aku itu, mantan aku dulu itu dia suka mendaki gitu. Nah pada saat itu dia cerita nih, ketika kita bareng lagi makan, lagi jalan-jalan, kita ngobrol makan, terus mendaki tuh enak loh dek, gitu kan, kayaknya sih dek, gak ya dek gitu. Akhirnya terus aku penasaran emang iya ya mendaki itu enak, kita bisa refresh pikiran kita bisa mengeksplor alam, kita bisa tahu betapa bahagianya sampai puncak. Terus aku penasaran. Habis itu walaupun udah putus ya, terus aku tetap mencoba untuk mendaki, dan ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh mantan aku itu. Oh berarti memang pertamanya itu memang dari mantan mbak? Iya, dari mantan karena mantannya itu suka mendaki, jadi pengen ikut mendaki. Iya dan akhirnya kecanduan. Iya, tapi sebelum mendakinya itu aku udah putus dulu. Mantan aku. Sebelum mendaki itu udah putus. Jadi dia cerita ke aku terus tertarik sama pendakian dunia itu. Pendakian, belum sempet mendaki udah putus tuh. Kan sebenarnya sedih ya, cuma nggak apa-apa sih. Cuma aku tetap menghargai. Oh berarti bener ya omongannya mantan aku, bahwa mendaki itu bener-bener enak banget, seneng gitu loh. Puas pokoknya. Oh gitu, terbukti omongan sama mantan bener. Iya, walaupun tapi tetap nggak harus yang
mantanku enak loh mendaki loh ya seperti itu juga kan. Ya cukup tahu aja, oh berarti bener ya mantanku aku ngomong ya. Ya keren. Berarti dari mantan terus mulai pendakian ya di situ ya. Iya benar banget. Kalau yang itu Mbak pertama kali naik gunung Pertama naik gunung. gara-gara mantan kan itu berarti kan? Itu langsung kita. Nah, tapi sebelum itu aku pernah juga kita trekking di wisata Gunung Kelir itu. Nyoba, oh aku mampu nih, aku bisa nih. Terus juga habis itu aku juga olah fisik, sering jogging, olahraga. Terus habis itu aku nekat nih pertama kali first time naik gunung ke Gunung Lawu. First time Gunung Lawu? Ya. Itu yang ngajak siapa Mbak? Ngajak teman aku dong. Temen bareng-bareng? Bareng-bareng. Dari Semarang itu ada 3 orang. Cowok 2 terus sama aku. Berangkatnya itu jam 10 saat dari Semarang. Terus sampai di Solo ketemu nih sama rombongan orang-orang Solo. Terus akhirnya kita naik. Itu rombongan lain atau emang udah janjian sebelumnya? Udah kontak-kontak atau ketemu di jalan gitu? Udah pernah puncak dulu nih teman aku. Oh, temennya. Teman aku udah punya teman pernah puncak sekali pas ketemu di Merapi. Terus habis dia ketemu terus dia janjian lagi tuh. Oh, udah janjian berarti kan? Jadi aku sama teman aku yang cowok satu itu dia belum pernah ketemu, cuma ketemu di lokasi langsung kan. Di Solo jam 10 malam hujan-hujan bener-bener Berarti pertama kali itu di Gunung Lawu ya? Gunung Lawu. Oh, itu via kandangan. Cemoro Kandang bukan kandangan. Lawu Cemoro Kandang bukan kandangan. Iya. Itu nama desa kandangan ya. Kalau itu seru banget. Apa ya? Kan emang Lawu itu kan termasuk ya kalau di Jawa Tengah termasuk gunung yang tinggi ya. Panjang juga. Maksudnya Mbaknya ini yang emang baru pertama kali naik gunung kok berani sekali ke Gunung Lawu, nggak ke gunung yang masih ya kayak Ungaran atau ke Andong. Itu kenapa Mbak alasannya Mbak? Kenapa kalau langsung memilih Lawu sedangkan Lawu kan dingin iya, capek iya, udah tahu resikonya seperti apa naik gunung kan seperti itu kan, mungkin udah dikasih tahu sama mantannya kan. Nah, itu kenapa kok tetap nekat naik ke Gunung Lawu dengan basic yang belum pernah naik gunung gitu Mbak? Jadi gini, kalau dikatakan itu tuh sebelah kebetulan aja ya, karena delalah itu ya tiba-tiba mak betunduk seperti itu ya. Terus temen aku itu dia memang ada rencana mau ke Lawu, terus juga aku juga pengen gitu loh, pas jam aku kosong, nggak ada kerjaan, nggak ada siaran, yaudahlah mas aku tuh deh gitu. Akhirnya udah aku langsung aja ke Lawu. Tapi sampai sana sih aku nggak langsung pakai carrier ya, aku pakai daypack biasa. Dia pakai daypack dulu, itu berisikan cuman baju aku secara pribadi, obat-obatan, sama minum aku sendiri, sama makan. Untuk yang kayak misalkan ada buat tidur tuh sleeping bag, terus matras gitu, yang bawa logistik gitu. Yang berat-berat temanku, cuman aku pakai yang punya aku pribadi aja. Biasa cowok tetap terlihat kuat. Iyalah, apalagi juga cewek first time kan. Cuma setelah aku ke Lawu sih gini, itu kan aku mulai pendakian itu jam 4:30 tuh. Sampai di bawah di base camp jam 4:30. Di Cemoro Kandang 4:30. Bener. Terus tiba-tiba ya udah aku kayak ragu kan, mau naik enggak karena dingin banget kan. Aku tuh dingin bukan karena udaranya, cuma karena aku tuh nervous kan. Aku bisa nggak ya? Karena aku tuh gini, aku nggak pernah bisa capek. Karena ketika aku capek aku bakal sakit gitu. Oh, berarti kalau capek sakit. Aku 2 kali di opnam itu karena aku capek. Kayak gitu. Karena kecapean gitu. Tapi kok berani nekat gitu, Mbak? Nah, aku tuh nekat pokoknya. Terus temen aku tuh yang tuh ngasih semangat, "Ayo Ndut," gitu kan. "Ayo Ndut, kayak mesti iso, kamu tuh pasti bisa." Seperti itu. Terus pada akhirnya ya udahlah, aku yakin. Aku pokoknya tenang, dijaga banget. Aku naik pelan-pelan. Mungkin juga jalan sekian ratus meter, berhenti dulu istirahat 5 menit 10 menit, terus jalan lagi seperti itu. Yang mana udah sampai di pos 3 aku belum apa-apa. Maksudnya belum sampai di lokasi gitu loh. Cuman akhirnya tuh aku menemukan partner pendaki yang oke gimana, karena dia bisa tahu maklumi aku kalau misalkan aku lagi capek, maklumi kalau misalkan aku masih pemula kan, mas aku capek nih mas, ditungguin.
Mas aku pengen pipis, tungguin kayak gitu. Jadi sabar banget gitu. Emang Nah, butuh partner yang pengertian ya. nah ketika bener banget, setelah itu kan aku jadi yakin dan aku lebih pede aja. Oh rak apa-apa, nah, misalkan aku kesel kan aku soleren dan lelah punya temen yang gak egois gitu. Kalau misalnya aku udah pertama kali ndaki sepanjang itu treknya dan punya temen partner yang egois, kayaknya aku bakal trauma, aku mau munggah meneh lah. Aku gak mau ndaki lagi lah seperti itu. Ya sih banyak yang gitu, karena kalau denger-denger nih ya, kalau menurut denger-denger kalau dari teman-teman mendaki, sebenarnya mendaki itu maupun dia itu masih awam dan juga senior, yang penting itu sabar Mbak. Jadi Bener banget. yang dapat menuntun teman-temannya itu bisa sampai puncak karena kesabaran si leadernya gitu. Iya, Jadi bener. dia itu apa ya? Ya walau ya itu setiap mau apa ditemenin dulu. Nggak boleh Jadi egois. jangan tinggal-tinggalan dulu kalau. Nggak boleh egois, dan katanya tetap sih harus, itu kan malam ya, jadi Hmm. memang harus hati-hati banget. Oh, treknya malam. Iya kan malam, 4:30 sore Oh itu. iya deh, sorry. Malam sampai pos 3 itu 1:30 malam. Oh, Lama banget kan. Berarti emang Terus pertama kali ke Lawu itu ya. Terus kalau untuk tidurnya gimana Mbak? Tidurnya di Tidurnya, gunung ya. kan emang biasanya di sofa kan? Di sofa, di apa, di spring bed. Jadi sofa kucing kopi ya. Di spring Ya bed kan, maksudnya tempat tidur yang empuk. Sekarang beralaskan tanah sama mungkin SB cuma segitu, gimana Mbak? Untuk waktunya terganggu nggak waktu tidurnya? kalau waktu tidur sih enggak ya, cuman karena Kaget nggak? Kaget kaget sih pertama enggak. kalinya? Kaget sih enggak, karena kan udah Biasa iya, tidur di toh, luar? Udah, ya enggak Oh, juga. namanya. Gelandangan emangnya, ya enggak seperti itulah. Apa ya, kagetnya tuh gini, kan ada temen nih, kita naik 11 orang, itu yang 2 tuh cewek, yang 9 tuh cowok. Aku kira tuh ada yang tenda gede, bawa tenda gede satu, yang satu tuh kecil buat cewek-cewek. Ternyata enggak, kita kumpul gitu loh. Dan aku first time kumpul kebo seperti itu. Dan ada cuma gini, dari kita alhamdulillah itu satu tenda tuh kecil yang khusus 2-3 orang kan. Aku sama yang teman yang khusus Semarang, ternyata aku sendiri, maksudnya di punya tenda sendiri, yang Solo sendiri, yang dari Banyumas sendiri, bareng-bareng gitu kan, dari tiga daerah itu, 3 yang 11 kelompok, orang. Jadi satu naik bareng-bareng. Terus setelah itu ya aku sih awalnya kayak ragu, yakin ki mes tenda aku mbek cowok-cowok gitu kan, mosok sih. Cuman delala teman aku tuh orangnya juga pakai SB semua, jadi kita satu tenda 3 orang pakai SB semua dan langsung ke sampai sini, sampai di telinga kan SB. Jadi aku tuh merasa aman. Jadi nggak begitu kaget ya untuk soal masalah tidur yang dari dulunya itu sebelumnya tidurnya timpuk terus beralaskan nyaman, tanah, ya kan? cuman tenda kan? Enggak Itu sih. nggak masalah ya? Soalnya SB-nya kan juga lumayan agak Empuk ya? empuk juga kan. Jadi ada matrasnya, ada SB-nya juga, langsung pakai jaket juga, terus ditutup sampai sini. Jadi aman, nggak terus takut gimana. Kalau dari segi perizinan Mbak, perizinan kepada orang tua itu gimana? Kan ini kan cewek ya, apalagi emang belum basicnya orang tua juga nggak ada yang mendaki ya, jadi kan masih awam soal pendakian itu gimana sih gitu, izinnya kepada orang tua gimana Apalagi Mbak? juga udah punya riwayat aku gampang sakit gara-gara capek ya. Jadi gini, orang tua tuh tipe orang yang protektif sebenarnya. Jadi Protektif. untuk mendapatkan izin mau muncak tuh susah banget sebenarnya ya. Cuman karena aku tipe anak yang pembangkang ya. Jadi pokoknya aku ngeyel, "Bapak, pokoknya aku pengen muncak. Mbah peceren aku tetap muncak." Gitu. Aku berangkat jam 10. Aku itu konsekuensinya aku persiapan sendiri, aku pakai uangku sendiri, beli sepatu sendiri, dan aku fisik juga udah dilatih sebelum itu. Sebelum itu kan gini, mending di jogging gitu kan. Ya terus kan udah tahu, oh jogging tuh sabari, mungkin juga udah Niat. udah niat, oh dia benar-benar. Terus tiba-tiba tuh temen aku juga dia mau ngizinin ke aku ke rumah. Bapak ibu ini Desi mau tak ajak mendaki gini besok hari ini. Terus saya udahlah, yang penting ada yang ikut. Terus juga dilihat juga teman aku itu orangnya baik di mata bapak ibuku, maksudnya bisa dipercaya gitu loh. Oh, berarti sebelumnya temannya udah kenal ke bapak Belum ibu? tak suruh ke rumah, tak suruh ngizinin gitu. Terus ya udah diizinin. Ya masih ya gitu. Cuma di rumah tuh juga masih cekcok juga tuh. Nih, kamu ini gampang sakit, kamu tuh gini. Cuman juga aku bagaimana caranya kalau sudah niat ada
apa namanya udah ada niat seperti itu, ya wes lah kita pokoknya terjang terus. Orang tua gini terjang terus, aku nggak minta uang, nah aku capek itu resikoku, aku gini. Terus juga berkat restu orang tua, walaupun separuh ikhlas, separuh gak ikhlas ya, aku juga punya niat yang positif, nggak negatif, nggak mau aneh-aneh. Ya alhamdulillah Tuhan merestui aku sampai saat ini masih sehat walafiat dan nggak pernah sakit. Alhamdulillah. Dan cuma itu apa mukanya nggak ada lecet sama sekali, cuma nggak ada apa-apa, sehat sampai rumah, cuman ya itu apa agak kering dan mengelupas kulitnya, cuma itu ya not bad lah. Masalah ya, no problem. Kesan-kesannya Mbak, kesan pertama kali mendaki itu gimana gitu loh, apalagi di Gunung Lawu kan yang emang dingin, terus view-nya ya lumayan lah. Kalau di Lawu terus terang nggak begitu mengesankan karena ya kayak orang jalan pakai tas ransel, udah itu aja, makan ya enak, kenyang, minum juga ada sumber airnya, ada warungnya di Mbok Iyem juga. Kalau sampai puncaknya itu kesan sampai puncaknya gitu, dapat sunrise atau apa udah gitu. Kesiangan bro. Udah kesiangan jadi nggak dapat. Yang paling berkesan tuh malah aku di Lawu di Sumbing. Sumbingnya itu di Sumbing, karena aku first time pakai depek yang 60. Yang 60 itu kan udah depek lumayan. Ya, udah lumayan, udah bawa matras sendiri tuh, bawa logistik sendiri, tambah berat. Itu pendakian kedua langsung ke Sumbing? Langsung ke Sumbing. Dan itu malah bener-bener yang karena kalau di Lawu itu kan agak landai dan itu musim kemarau kan, jalannya tuh juga jalan setapak lurus enak, cuma agak horor sih. Udah ada tangga-tangganya kan dan nggak begitu curam-curam banget. Berarti yang dapat kesannya di Sumbing itu yang bikin aku sampai merangkak-rangkak, bahkan sampai basah kan, itu habis hujan itu, berangkatnya habis hujan, pulangnya pas hujan, jadi licin banget, horor banget pokoknya lah. Lah terus kenapa Mbak kok maksudnya kok mau mendaki lagi itu kenapa? Alasannya ya karena satu, aku suka alam, terus juga di sana kan kalau misalkan kita tambah relasi. Kalau orang-orang puncak tuh aku menganggapnya tuh gini, dia orangnya nggak sombong gitu loh, lebih kalau istilah orang Jawa tuh lebih grapiak gitu loh. Kita solidnya itu dapat solid banget, bener solid, terus nggak pelit, keluarganya dapat banget. Terus juga gini, aku lebih mudah mendapatkan temen ketika naik di puncak, ketemu di gunungan, daripada aku ketemu di mall, ketemu di rumah makan, itu beda sekali. Ya mungkin terima kasih ya buat Mbak Desti ya. Untuk yang terakhir kalinya nih, saran-saran buat temen yang dulunya kan basicnya dari keglamoran terus ke kegeluputan gitu, apa Mbak? Kalau dibilang penyiar glamor tuh sebenarnya tuh enggak, itu hanya lifestyle, hanya gaya hidup ya. Gaya hidupnya kan emang sebenarnya di kota sih, terus. Kita harus pandai-pandai untuk itu ya, menempatkan diri. Ketika kita harus bekerja, kita harus bagaimana, kita harus berpakaian seperti apa. Ketika kita di puncak, ya kita berpakaian sewajarnya, apa yang kita butuhkan seperti apa, kayak gitu. Nah, sasarannya nih buat kalian, mau dari kalangan apapun, temen-temen, dari pekerjaan apapun, sesibuk apapun, kalau kalian punya niat, jalanin aja gitu loh, berdoa, ya minta berdoa untuk baik, insya Allah juga Tuhan merestuinya seperti itu. Terus juga aku sibuk nggak ada waktu, hoax seperti itu. Kalau kita niat ya is okay aja, buktinya apa, aku juga gitu. Dan untuk dari segi apa ya, emang kota sama alam itu nggak pengaruh banget ya kalau dulunya penyiar terus ya emang hobinya mendaki itu nggak terlalu pengaruh banget ya. Enggak, karena kalau misalkan udah ada niat ya ditekad ya wes, nggak ada di mall enak nih, adem, bersih, gini enggak juga. Kalau udah ada niat yang mau dimuncak ya udah, kita harus tahu resikonya, kita harus bertanggung jawab untuk itu, bagaimana kita harus menjaga diri kan, kayak gitu. Iya, terima kasih ya buat Mbak Desti nggih. Yeah. Barangkali ada IG-nya Mbak, nanti teman-teman mungkin ada yang kepoin, bisa di follow, nambah-nambah gitu. Nah buat kalian yang penasaran dengan saya atau mungkin pengen ngajak saya naik bareng, boleh. Nah kalian bisa add di IG aku @desti pakai i, Ratna hanya 2 di bawah ini. Oke, terima kasih. Di follow ya, di follow. Lur. Terus kalau kalian misalkan pengen aku collab lagi sama si cowok ganteng ini, komen ya di YouTube ya. Iya, terima kasih buat Mbak Desti nggih. Mungkin buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Tetap di Rocket Adventure. Dah.